pers giat press conference kaitan dengan kasus peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan matinya orang sebagai yang lain. Adapun sejumlah acara kegiatan press conference sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan oleh kami dari Si Humas, dan yang kedua pemaparan oleh Ibu Wakapolres Sulawesi Utara kaitan dengan kasus peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan matinya orang. Dan ketiga, sesi tanya jawab, nanti akan teknisnya akan dijawab oleh Pak Kabel Reskrim. Dan keempat, penutup sekalian foto bersama. Baik, kita mulaikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Wakapolres Sulawesi Utara, kami sapa dengan hormat Kompol TNI Muhammadiyah Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Pak Kasat Reskrim yang dalam hal ini diwakili oleh Kabel Reskrim Polres Sulawesi Utara, Ibda Melki Mahfuz SE. Saya sendiri selaku Kasih Humas Polres Sulawesi Utara, Ibda Iskandar Mukardo, serta rekan-rekan media mitra Polres Sulawesi Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, kegiatan press conference hari ini akan segera dimulai, dan untuk acara kedua yaitu pemaparan nanti langsung akan dibawakan oleh Ibu Wakapolres. Untuk waktu disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, kami akan memaparkan peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan matinya orang. Dasar laporan polisi nomor 286/3/2026 Polres Minut Polda Sulut tanggal 30 Maret 2026. Surat perintah penyidikan nomor SP/57/3/2026 tanggal 30 Maret 2026. Waktu dan tempat kejadian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 08.30 WITA telah terjadi peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan matinya orang. Di mana pasal yang disangkakan adalah menggunakan KUHP baru yaitu pembunuhan biasa, pasal 458 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Pembunuhan berencana, pasal 459 yang berbunyi setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Modus operandi tersangka yaitu karena memiliki dendam terhadap korban. Identitas pelaku lelaki inisial SA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat Desa Tontalete, Jaga 4, Kecamatan Kemang, Kabupaten Minut. Identitas korban lelaki inisial ZL, umur 43 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Desa Tontalete, Jaga 4, Kecamatan Kemang, Kabupaten Minut. Dapat kami sampaikan keterangan para saksi. Saksi yang pertama yaitu inisial DL, 41 tahun. Pada awal pelapor berada di rumah pelapor di Tontalete Jaga 4. Kemudian sekitar pukul 09.30 dapat telepon dari perempuan Rasmi Lambanau, di mana perempuan Rasmi ini mengatakan dengan istilah bahasa Manado, coba lihat akang, sule dorang ada potong. Saat itu saksi langsung menutup telepon dan keluar rumah, dan saksi melihat sudah banyak orang di rumah pelaku. Selanjutnya saksi langsung menuju TKP di kebun gudang pengolahan kelapa putih. Setibanya di lokasi, pelapor melihat korban kakak
terletak di lantai dan berlumuran darah, serta mengalami luka sobek. Saat itu korban masih bernafas, namun sudah nafas satu-satu, sehingga pelapor langsung mencari kendaraan dan membawa ke rumah sakit Lembean. Selanjutnya pelapor menuju ke Polsek Kemah untuk melapor. Keterangan pelaku inisial SA, 21 tahun, pekerjaan tiada, alamat Tontalete, Jaga 4, agama Islam. Pada awalnya pelaku sakit hati dengan perbuatan korban yang selingkuh dengan ibunya, sehingga pelaku mencari korban yang berada di kebun gudang pengolahan kelapa putih. Saat tiba di kebun pengolahan, pelaku yang sudah dengan memegang sebilah parang mencari pelaku dengan bertanya orang kerja di situ, dan mereka mengatakan bahwa korban ada duduk ngobrol di gubuk. Saat itu pelaku langsung menuju gubuk tersebut dan melihat korban sedang duduk dengan temannya. Tidak lama-lama pelaku langsung menuju ke arah korban dan mengayunkan parang ke arah kepala korban dan mengena, namun tidak luka. Kemudian pelaku mengulangi lagi perbuatan tersebut sampai korban terjatuh dan mengayunkan parang ke arah kepala korban berulang-ulang kali sampai korban sudah tidak bergerak dan meninggalkan lokasi serta balik ke rumah. Tindakan kepolisian yang dilakukan adalah mendatangi TKP, mengambil keterangan saksi-saksi, mengamankan pelaku dan barang bukti, dan membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Demikian. Itu tanya jawab. Di dalam hal ini saya menyampaikan untuk tanya jawab karena kita efisiensi waktu, karena di sini kita kegiatan juga. Saya kasih pertanyaan, kesempatan bertanya hanya 3 pertanyaan. Untuk waktu disilakan. Nanti Kabel Reskrim Sore saya akan menjawab. Jadi, Pak Kabel, terima kasih atas kesempatan untuk kasus ini. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Waka hubungan antara pelaku dan pelapor ya Pak. Nah, yang mau kami tanyakan di sini, korban ini meninggal di rumah sakit kah atau dalam perjalanan ke rumah sakit? Kemudian kronologis penangkapan Pak, yang tangkap tim Polres atau berkolaborasi dengan Polsek Kemah, dan terakhir kalau tidak keliru berapa kali di korban kena sayatan atau bacokan dari barang bukti di atas bodi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin langsung saya jawab bahwa untuk pada saat kita mendatangi TKP, melakukan olah TKP, untuk tersangka pada saat itu dengan sendirinya langsung menyerahkan diri ke Polsek Kemah dan langsung kita amankan ke Polres pada saat itu. Dan untuk jelasnya korban meninggal, menurut keterangan saksi pada saat di TKP korban belum meninggal. Ya. Nanti pada saat perjalanan dibawa ke rumah sakit Lembean, korban sudah tidak lagi bernafas pada saat itu. Jadi untuk korban dia meninggal dalam perjalanan untuk ke rumah sakit Lembean. Dan untuk luka yang dialami oleh korban pada saat dilakukan pemeriksaan waktu kita ke TKP dan mengecek ke rumah sakit, itu ada 2 luka. Yang pertama di bagian tangan sebelah kiri, itu tangannya hampir putus, itu luka 1. Baru kemudian luka yang kedua berada di bagian leher, itu leher itu hampir putus. Jadi untuk sekarang kita lagi menunggu hasil dari otopsi untuk penyebab kematian dengan luka yang ada. Mungkin itu. Pak, tadi kan ada dendam sakit hati pelaku terhadap korban. Mungkin
mungkin itu dia sakit hati karena apa kira-kira? Ya. Jadi untuk motif pelaku sakit hati karena sudah disampaikan tadi oleh Waka, karena dia sakit hati ibunya itu berhubungan dengan lelaki tersebut, ada hubungan. Tetapi untuk mendetailnya itu kita lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi karena masih dalam tahap proses penyidikan. Kita lagi mengembangkan atau betul memang karena motifnya itu atau ada perkembangan lainnya nanti dalam proses penyidikan. Karena kita juga akan melaksanakan rekor untuk peristiwa tersebut. Jadi masih menunggu dari penyidik melengkapi untuk berkas perkaranya, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tambahan juga untuk tersangka. Nanti kita akan melaksanakan rekor. Mungkin terakhir tambahan, mungkin lebih ke himbauan ke Kasih Humas Bu, karena belakangan ini kan rawan dengan kejadian-kejadian yang menggunakan saja bahkan berujung ke luka dan korban. Mungkin ada himbauan dari Polres Medan terkait. Baik, kami dari Kasih Humas, khususnya penerangan satuan dari Polres Utara, saat ini sudah membuat semacam signboard, dan itu sudah kami tempati di masing-masing depan polsek. Silakan rekan-rekan lihat, di situ ada himbauan masalah Kamtibmas, baru himbauan masalah kaitan dengan knalpot brom, begitu juga yang anak-anak di bawah umur, ukuran bebas, dan ada juga himbauan untuk berita-berita hoax. Jadi silakan rekan-rekan lihat di masing-masing polsek, kami sudah memasang signboard dikandung maksud agar masyarakat bisa membaca. Sekalian di situ kami taruh untuk call center 110. Apabila ada kejadian di lapangan, segera hubungi call center 110. Itu wujud kami dari Polres Utara. Demikian. Oke.